Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Imitation Game. Film yang dirilis di tahun 2014 ini diambil dari kisah hidup nyata seseorang bernama Alan Turing. Turing adalah seorang ahli matematika yang oleh karena kecerdasannya, dia dapat membantu pasukan sekutu melawan Nazi dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Film yang diperani oleh aktor kawakan Benedict Cumberbatch dan artis cantik Keira Knightley ini meraih 8 nominasi Academy Award dan memenangi 1 piala tersebut. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali pada tahun 1951 setelah mendapat suatu laporan, 2 polisi bernama Knox and Stealth menyelidiki matematikawan bernama Alan Turing tentang pembobolan di rumahnya. Turing yang sedang menyapu bubuk sianida lalu mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di rumahnya, walau tetangganya melaporkan ada kegaduhan tadi malam. Knox masih mencurigai Turing. Dia akhirnya memanggilnya untuk diinterogasi. Selama interogasi oleh Knox, Turing menceritakan waktunya bekerja di Bletchley Park selama Perang Dunia Kedua. Kembali ke tahun 1939, di mana Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Turing melakukan perjalanan dinas ke Bletchley Park. Di sana, dia bertemu dengan Komandan Angkatan Laut Inggris bernama Alastair Denningston di kantornya. Di sana juga Turing memperkenalkan diri sebagai ahli matematika S3 dari Cambridge University. Komandan Denningston menanyakan alasan Turing ingin bekerja melawan Nazi. Jawaban Turing tidak memuaskan Komandan Denningston. Hampir diusir, namun Turing akhirnya menarik perhatian Komandan Denningston setelah Turing mengatakan dirinya dapat membantu memecahkan kode komunikasi rahasia Nazi yang mustahil untuk dipecahkan bernama Enigma. Turing akhirnya dikenalkan dengan ahli kriptografi lain bernama Alexander sebagai ketua tim, John, Peter, Kate, dan Charles. Mereka akan menjadi satu tim untuk bekerja sama memecahkan kode Enigma yang selalu berubah-ubah polanya setiap hari, sehingga mereka hanya punya waktu 18 jam untuk memecahkan kode, atau esokannya pekerjaan mereka menjadi sia-sia lagi. Kemungkinan memecahkan Enigma adalah 159 miliar triliun kemungkinan tiap harinya. Sungguh mumet ya guys. Pekerjaan mereka juga di bawah pengawasan agen MI6 bernama Stuart Menzies. Sementara mereka bekerja, Nazi terus mengancam negara sekutu dan komunikasi melalui Enigma berjalan tiada henti tiap harinya, membuat pekerjaan mereka berpacu dengan waktu. Turing sulit bekerja sama dengan timnya, bukan karena salah timnya, tapi komunikasi antara Turing dan teman-temannya tampak memiliki kesalahpahaman dikarenakan sifat Turing yang agak introvert. Turing mengungkapkan kepada timnya bahwa selama mereka bekerja keras memecahkan kode, Turing sendiri malah sibuk membuat sebuah mesin yang akan dapat memecahkan kode Enigma. Teman-temannya tampak menertawainya, tetapi Turing tetap fokus pada pekerjaannya. Rekan-rekan kerjanya Turing melaporkan dan mengajukan keluhan ke Komandan Denningston mengenai sulitnya Turing diajak bekerja sama dan menolak untuk membeli peralatan-peralatan yang Turing butuhkan. Komandan Denningston mengatakan bahwa Turing harus tunduk kepada kepala tim. Turing malah akhirnya menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris Winston Churchill selaku kepala komandannya Denningston, membuat Komandan Denningston akhirnya patuh terhadap perintahnya Churchill untuk menempatkan Turing sebagai penanggung jawab tim yang baru dan mendanai proyeknya Turing.
Turing lalu memecat Kit dan Charles untuk keluar dari timnya. Film beralih ke tahun 1928 yang memperlihatkan Turing muda sewaktu masih sekolah di asrama. Karena sifat introvertnya, Turing sering menjadi korban bulian sesama teman asramanya. Namun ada satu temannya yang bernama Christopher yang selalu membantunya. Kembali ke Bletchley, Turing membutuhkan rekan kerja baru penggantinya Kit dan Charles. Dia membuat teka-teki silang di surat kabar. Dan siapapun yang dapat memecahkan TTS sulit yang dia buat dalam waktu di bawah 10 menit, berhak untuk mengikuti tes selanjutnya di Bletchley. Orang-orang yang memenuhi kualifikasi datang dan siap untuk tes gelombang berikutnya. Di antara orang-orang yang datang, ada satu wanita yang datang bernama Joan Clark. Di tes kali ini, Turing mempersiapkan soal yang harus mereka pecahkan di bawah waktu 6 menit. Padahal Turing sendiri mampu 8 menit. Ajaibnya, Joan selesai dalam waktu 5 menit 34 detik. Joan dan satu orang yang terpilih lainnya bernama Jack akhirnya direkrut dan dibriefing oleh Agent Stewart. Adegan beralih lagi ke Turing muda, di mana dia didukung oleh Christopher untuk menjadi seorang kriptografi atau ahli pemecah sandi. Turing menjadi menyukai Christopher dan memiliki sifat homoseksualitas. Memulai hari pertama kerjanya di Bletchley, Jack datang sendirian. Turing akhirnya mencari Joan hingga ke rumahnya. Ternyata orang tuanya Joan tidak mengizinkan Joan untuk kerja di Bletchley karena teman kerjanya lelaki semua. Turing akhirnya mengatur agar Joan dapat bekerja dengan pegawai wanita sebagai pengantar pesan. Joan akhirnya mendapat izin orang tuanya untuk bekerja di Bletchley. Perang terus berlangsung, dan yang menjadi momok menakutkan bagi tim adalah jam 12 malam. Karena saat jam 12 malam berdentang, pekerjaan mereka hari itu menjadi sia-sia. Mereka harus mengulang lagi dari awal tiap harinya. Hal itu membuat frustasi Alexander. Apalagi Turing tidak membantu mereka dan hanya fokus ke pembuatan mesin pemecah kodenya. Namun, Turing yang emosional tetap pada pendiriannya bahwa mesin yang dibuatnya akan berhasil. Malam hari, Turing diam-diam membawa pekerjaannya dan menyelinap masuk ke kamar Joan di asrama putri. Di sana, Turing bersama Joan berusaha memecahkan kode-kode Enigma untuk diinput ke dalam mesin yang dibuatnya, yang diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah Enigma dan juga masalah-masalah lainnya. Sebuah mesin yang Turing beri nama mesin Christopher. Esokannya, Turing kembali ke meja kerjanya yang sedang digeledah oleh Komandan Denningston. Komandan Denningston mengatakan ada mata-mata Uni Soviet dalam timnya Turing. Namun setelah tidak menemukan bukti apapun, tim Turing akhirnya bebas. Tapi membuat Komandan Denningston mencurigai timnya Turing. Joan membuat kemajuan pada detail mesin Christopher dan dia memberitahukan hal itu kepada Turing di suatu bar. Di sana, Joan juga kenalan dengan teman-teman timnya Turing. Joan juga menasihati Turing untuk keluar dari zona introvertnya dan mulai mempercayai timnya. Turing mengikuti nasihatnya Joan dan dalam usaha agar teman-teman Turing menyukainya, dia membelikan mereka semua sebuah apel dan menceritakan sebuah lelucon yang garing. Setelah 1 tahun bekerja, tim Turing menemukan pemecahan masalah mesin Christopher. Turing mengaplikasikannya dan akhirnya dapat menyalakan mesin Christopher untuk pertama kalinya. Mesin bekerja dan mereka menunggu output hasil dari kerja mesin Christopher, kira-kira berhasil atau enggak. Hari-hari berlalu, perang demi perang pun berlalu, dan mesin Christopher terus bekerja, namun belum mengeluarkan output hasil apapun. Komandan Denningston mendapat laporan mengenai mesin Christopher. Merasa buang-buang waktu dan tanpa hasil, Komandan Denningston mendobrak paksa dan mematikan mesin Christopher. Komandan Denningston lalu memecat Turing. Namun, tim Turing mengancam akan resign bersama Turing dan mengatakan mereka percaya akan mesinnya Turing. Komandan Denningston akhirnya memberikan waktu 1 bulan lagi
untuk mereka menghasilkan sesuatu. Yohan mengatakan kepada Turing kalau dia berencana pergi dari Bletchley karena keinginan orang tuanya. Orang tuanya Yohan melihat Yohan jauh dari mereka, sudah berumur dan tinggal sendirian. Agar Yohan dapat tinggal, Turing akhirnya melamar Yohan menjadi tunangannya. Di acara tunangan, Turing memberitahu rekannya, John, mengenai homoseksualitasnya dan ketakutannya akan keputusan tunangan. John menjawab bahwa dia mencurigai kalau Turing homoseksual dan memberitahu Turing untuk merahasiakannya dari yang lain. Di suatu malam, Turing mengenalkan Alexander pada teman kerja Yohan bernama Helen yang bekerja sebagai penerima pesan Enigma untuk maksudnya dijodohkan kepada Alexander. Pas lagi ngobrol, Helen secara tidak sengaja mengatakan dia selalu menerima kode Enigma dari Jerman dengan kesamaan pesan di awalnya. Turing mendapat pencerahan. Dia buru-buru kembali ke ruang kerjanya. Dia menyadari kalau dia dapat memprogram mesin untuk memecahkan kode kata-kata yang sudah dia ketahui ada dalam pesan tertentu. Setelah Turing mengkalibrasi ulang mesin Christopher, mesin itu dinyalakan kembali. Dan boom, akhirnya mesin Christopher dengan cepat menerjemahkan pesan Enigma. Mesin Christopher berhasil dan seluruh tim Turing merayakannya. Mereka langsung bekerja pagi itu dan mereka berhasil memecahkan strategi Nazi untuk penyerangan kapal Inggris di pagi hari. Namun, Turing melarang timnya untuk memberitahu kepada Komandan Dennington. Karena, jika mereka melakukan suatu tindakan menginterupsi serangan Nazi, maka Jerman menyadari bahwa sekutu berhasil memecahkan kode Enigma, dan Jerman akan menghentikan komunikasi melalui Enigma. Akhirnya, tim merelakan penyerangan kapal Inggris pagi itu, mengorbankan nyawa saudaranya Peter yang sedang bertugas di dalamnya. Suatu pengorbanan besar untuk kemenangan yang akan jauh lebih besar ke depannya, yaitu memenangi Perang Dunia. Turing memberitahu hasil kerjanya secara rahasia ke Agent Stewart. Sebagai MI6, dia adalah orang satu-satunya yang Turing dapat harapkan untuk bergerak secara diam-diam tanpa pengetahuan militer negara. Turing berharap mesin Christopher dapat membantu sekutu untuk tetap berperang, namun dapat meminimalkan korban dan memaksimalkan yang dapat diselamatkan tanpa Jerman curiga. Akan menjadi tindakan konspirasi terbesar terhadap negaranya, namun Agent Stewart menyetujuinya. Program dinamakan Ultra dan menjadi tempat intelijen terbesar dalam sejarah dunia. Suatu hari, di ruang kerjanya, Turing menemukan bahwa John adalah mata-matanya Uni Soviet. John berpendapat bahwa Uni Soviet adalah sekutu yang bekerja untuk tujuan yang sama, dan mengancam agar Turing tidak membocorkannya, atau John akan menyebarkan rahasia homoseksualitasnya. Pada saat itu, homoseksualitas adalah tindakan pidana yang cukup besar. Di rumah Turing, Agent Stewart menggeledah kamarnya Turing. Agent Stewart menemukan pekerjaan yang dilakukan Turing bersama Yohan dahulu kala sewaktu berusaha memecahkan kode Enigma bersama-sama, membuat Yohan terancam hukuman karena terindikasi mata-mata. Turing akhirnya mengungkapkan bahwa John adalah mata-mata sesungguhnya. Agent Stewart mengatakan bahwa dia sendiri yang menanamkan pesan kepada John menggunakan info dari program Ultra dan dibocorkan ke Uni Soviet. Hal itu dilakukan untuk keuntungan negara sekutu. Setelah mengatakan itu, Agent Stewart pergi dari rumahnya Turing dan mengatakan Yohan baik-baik saja. Khawatir akan keselamatannya, Turing memberitahu Yohan untuk meninggalkan Bletchley Park. Turing juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang homoseksual. Yohan mengatakan bahwa dia selalu curiga akan homoseksualitasnya Turing, tetapi Yohan bersikeras bahwa mereka akan tetap bahagia bersama-sama. Turing kemudian terpaksa mengatakan kepada Yohan bahwa dia tidak pernah peduli kepadanya, dan hanya menggunakan Yohan untuk keterampilan kriptografinya.
Yuan patah hati, namun dia memutuskan untuk tetap tinggal dengan alasan ini satu-satunya tugas terpenting yang akan Yuan lakukan demi memenangkan perang dunia. Perang berlangsung 2 tahun lagi. Tiap hari, program Ultra dengan bantuan mesin Christopher memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang harus mati, membantu sekutu tanpa ada orang yang tahu. Setelah perang usai dengan kemenangan para sekutu, Agent Stewart memberitahu Turing dan timnya untuk menghancurkan pekerjaan mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi atau menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Dengan itu, selesai sudah pekerjaannya tim Turing dan tim dibubarkan. Film beralih kembali ke Turing muda yang diberitahu oleh kepala sekolah bahwa temannya Christopher meninggal karena penyakit TBC sapi. Turing menahan emosinya depan kepala sekolah dan mengatakan tidak mengenal dekat dengan Christopher. Kembali ke tahun 1953, Turing mengatakan kepada Yuan bahwa dia dihukum karena homoseksualitasnya. Dia menjalani program kebiri kimia demi dapat melanjutkan pekerjaannya. Yuan menyaksikan penurunan kondisi fisik dan mentalnya Turing oleh karena obat-obatan kebiri kimia. Dia menghiburnya dengan mengatakan bahwa pekerjaannya menyelamatkan jutaan nyawa. Film diakhiri dengan adegan tim Turing memusnahkan seluruh pekerjaan mereka, sembari epilog menceritakan Turing meninggal di usia 41 tahun. Dia bunuh diri pada 7 Juni 1954, setahun setelah menjalani program kebiri kimia. Pada tahun 2013, Ratu Elizabeth II membeli Turing pengampunan kerajaan Anumerta, dan mesin Christopher menjadi cikal bakal komputer di dunia modern. Demikian alur cerita film The Imitation Game. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, hendaklah kita dapat lebih menghargai seseorang oleh karena apa yang telah dia perbuat, karyanya, jasanya, dan kepandaiannya, bukan hanya menghakimi dari orientasi seksualitasnya. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya, dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.